Cerita rakyat dari Bangka Belitung berjudul Asal Mula Sungai Jodok. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang gadis bernama Mah Bongsu. Mah Bongsu merupakan gadis yang yatim piatu. Ia tinggal sendirian di rumahnya. Sehari-hari, Mah Bongsu bekerja sebagai pembantu di rumah Mah Piah, yaitu seorang perempuan yang sangat serakah. Mah Piah mempunyai seorang anak yang bernama Siti Mayang yang juga sangat serakah. Pada suatu hari yang cerah, Mah Bongsu pergi untuk bekerja di rumah Mah Piah seperti biasanya. Aku harus bersemangat hari ini. Pagi itu, Mah Bongsu mencuci pakaian Mah Piah dan anaknya di tepi sungai. Di sini saja deh mencucinya. Saat sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ada seekor ular yang melintas di depan Mah Bongsu. Mah Bongsu pun langsung teriak ketakutan. Ular! Aduh, jangan gigit aku! Namun, ternyata ular itu tidak menyerang Mah Bongsu sama sekali. Malah si ular menari-nari di sekitar Mah Bongsu. Apa yang kau lakukan? Saat Mah Bongsu mengamati, ternyata ular itu menunjukkan luka-luka yang ada di kulitnya. Oh, kulitmu terluka. Alangkah kasihannya, ular yang malang. Karena merasa kasihan, Mah Bongsu pun memberanikan diri mendekati ular tersebut dan mengambilnya. Shh. Jangan gigit aku ya. Sini. Aku mau membantumu agar luka di kulitmu cepat sembuh. Setelah Mah Bongsu berhasil mengambil ular itu, ia membawa ke rumahnya dan diletakkan di dalam kamar. Kau bukan ular yang nakal, sangat nurut ketika dipegang. Setiap kulit ular terlepas, Mah Bongsu membersihkannya kemudian membakarnya. Lepas lagi ya kulitmu. Apakah rasanya sangat perih? Aku izin untuk membakar bekas kulitmu ya. Saat bekas kulit ular akan dibakar, asapnya mengarah ke arah Singapura. Dan tiba-tiba terdapat tumpukan emas dan berlian yang membuat Mah Bongsu kaget. Hah? Mengapa ada emas dan berlian di sini? Dari mana datangnya? Kemudian jika asap bakaran bekas kulit ular itu mengarah ke kota Bandar Lampung, maka akan datang kain sutra Lampung sangat banyak. Hah? Dari mana datangnya semua ini? Ternyata semua kekayaan tersebut datang dari kulit ular yang telah dibakar Mah Bongsu. Karena itu, dalam waktu yang singkat, Mah Bongsu menjadi orang yang kaya raya. Wah, tidak menyangka aku akan menjadi seperti ini. Penduduk sekitar merasa heran dengan Mah Bongsu yang menjadi kaya secara tiba-tiba. Bagaimana gadis itu bisa kaya secara tiba-tiba ya? Iya, penasaran. Dia sudah tidak punya orang tua. Lalu mendapatkan harta sebanyak itu dari mana? Namun, Mah Bongsu adalah orang yang dermawan. Dengan kekayaan yang melimpah, Mah Bongsu tidak segan membantu penduduk sekitarnya dengan hati tulus. Terimalah, Nek. Tapi ini jumlahnya sangat banyak, Cuk. Tak apa, Nek. Ini aku ada sedikit bahan makanan untuk kalian dan keluarga. Wah, alangkah baiknya kamu Mah Bongsu. Terima kasih ya. Dengan senang hati, kabar tentang kekayaan Mah Bongsu pun diketahui oleh Mah Piah dan Siti Mayang. Aku tahu, Bu, kenapa si Mah Bongsu itu tidak bekerja di sini lagi. Kenapa? Dia mendadak jadi orang kaya raya di kampungnya. Aneh sekali. Mendengar hal tersebut, Mah Piah dan Siti Mayang pun mencari tahu di mana asal kekayaan Mah Bongsu. Kita harus mencari tahu apa yang membuat si gadis kampung Mah Bongsu itu menjadi kaya mendadak. Cepat kita ke rumahnya, Bu. Setelah mengintai, Mah Piah dan Siti Mayang kini sudah tahu asal kekayaan Mah Bongsu. Ternyata hasil kekayaannya hanya dari membakar bekas kulit ular saja. Kita bisa melakukannya. Benar, Bu. Mari kita cari ular yang melepaskan kulitnya. Pada suatu hari, Mah Piah dan Siti Mayang pergi ke pekarangan untuk mencari seekor ular. Di mana ya? Tumben tidak ada ular. Pasti ada, Bu. Kita harus cari pelan-pelan. Jangan sampai ular itu pergi.
Akhirnya, Mah Piyah dan Siti Mayang menemukan seekor ular berbisa. Dengan segera mereka membawanya pulang ke rumah. Itu dia. Cepat tangkap dan bawa ke rumah. Asik, kita menjadi kaya. Sesampainya di rumah, Mah Piyah melepaskan ularnya di kamar Siti Mayang. Ia beranggapan ini adalah ular ajaib yang mendatangkan kekayaan berlimpah seperti Mah Bongsu. Sebentar lagi kita akan menjadi kaya raya seperti Mah Bongsu. Kita harus lebih kaya, Bu. Namun ibu dan anak itu bernasib malang. Ular yang ditangkapnya bukan merupakan ular ajaib, tetapi justru ular itu menggigit Siti Mayang. Ibu sakit. Bisa di dalam ular itu masuk dengan cepat ke dalam tubuh Siti Mayang sampai membuatnya meninggal dunia. Anakku, Siti Mayang, bangunlah kau, nak. Bangun. Ternyata dia bukan ular keberuntungan, tetapi ular malapetaka. Sementara itu, ular yang dirawat oleh Mah Bongsu selama ini telah sembuh. Wah, seluruh lukamu sudah sembuh. Kau bisa beraktivitas dengan bebas. Saat Mah Bongsu memberikan ular tersebut makan, tiba-tiba ular itu berkata, Mah Bongsu, terima kasih banyak karena kau sudah merawatku. Sekarang sudah saatnya aku melamarmu menjadi istriku. Mendengar suara dari ular, Mah Bongsu pun menjauh dan tercengang. Apakah kau berbicara, wahai ular? Bagaimana bisa? Seketika ular itu berubah wujud menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Oh, Sementara itu, kulit ularnya menjadi rumah megah dan indah. Ternyata ular itu adalah seorang pemuda yang gagah. Mah Bongsu pun menerima lamarannya. Mah Bongsu dan suaminya hidup berbahagia. Konon katanya, tempat kejadian tersebut dinamakan oleh penduduk setempat dengan nama Desa Tiban, yang berarti rezeki. Sedangkan sungai tempat Mah Bongsu menemukan pemuda tersebut dinamakan Sungai Jodoh, yang dipercaya sebagai tempat bertemu jodoh.